Selamat pagi semuanya, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Nama saya Hetty, saya akan memandu sesi hari ini. Untuk webinar hari ini dirancang untuk membantu Anda mendapatkan kembali status PR Australia Bapak. Untuk hari ini kita akan membahas bagaimana cara mendapatkan kembali PR Bapak yang sudah bertahun-tahun hilang, kemudian juga apa yang perlu disiapkan dan tips apa yang akan diberikan oleh Pak Gunadi supaya aplikasi ini berjalan dengan sukses. Oke, saya perkenalkan kembali dengan Pak Gunadi Martadiantara. Beliau adalah Registered Migration Agent untuk Australia dan pengalaman beliau sudah lebih dari 30 tahun untuk service ini untuk migration Australia. Dan sudah banyak jenis visa yang kami handle. Lebih dari 100 aplikasi, lebih dari 1.000 aplikasi dan 100 aplikasi untuk fokus untuk resident return visa atau reinstate visa, reinstate PR-nya. Nah, untuk sebagai awalnya kami akan memutarkan video tentang reinstate. Mari kita dengarkan bersama. If you lost your Australian permanent resident and you are not eligible for the latest regulation, you don't have to worry. We can help you to reinstate it. Our longest gap before reinstatement is 30 years. Yes, one of our clients lost her permanent resident for 30 years, and within 1 month, her permanent resident was reinstated. Therefore, it's never too late for you to reinstate your permanent residency. Reinstating your permanent resident is much faster and cheaper than applying for a new permanent resident. You don't need to undergo a medical checkup or provide a police clearance. It's much more straightforward. Once your permanent resident is reinstated, you are free from any business or investment related obligation. The faster your permanent resident is reinstated, the faster you can enjoy the advantage of being permanent resident of Australia. If you lost... Oke, thank you, Hetty. Saudara sekalian, saya akan mulai seminar kali ini dengan saya kasih tahu saudara sekalian informasi terakhir adalah saudara sekalian bahwa Australian migration, ya, saya sudah bergerak dalam migration for almost 30 years, exactly 1996. Ya, sudah more than 30 years, about more than 3,000 visa that I've been handled for this one, ya. Jadi dari dulu sampai sekarang itu secara kesimpulan tidak pernah semakin hari semakin mudah, tidak pernah. So never been easier, ya. Applying permanent resident is never been easier. Okay? Apalagi selama tahun 2024, this 2023-24 or 24-25, this year is the worst migration intake. Kenapa? Karena apa? Karena saudara sekalian pada waktu tahun ini adalah daripada tahun lalu. Migration intake pada waktu tahun lalu sampai dengan sekarang itu dikurangi 50%. Ya, tahun lalu 2023-24 itu 528.000 orang yang diterima. Tapi sekarang dikurangin 50% jadi 260.000 orang. Jadi 50% of the migration intake is cut. Ya, akibatnya apa? Akibatnya kalau misalnya dikurangin seperti begitu, artinya apa? Satu, akan semakin kompetitif antara satu dengan yang lain.
ya akan semakin kompetitif satu dengan akan kompetitif. Misalnya skillnya, poinnya akan lebih tinggi dan lebih sulit. Kedua adalah processing time akan semakin hari semakin lama, ya semakin lama. Ketiga, biayanya semakin hari semakin lama juga. Oke, ya ini akibatnya. Salah satu akibat yang sekarang lagi heboh benar-benar banget adalah student visa. Ya, saudara sekalian, student visa itu pemerintah Australia meng-cut student visa. Seperti tadi saya ngomongkan bahwa 260.000 tuh setahun. Tahun ini kita mau terima cuma 260.000. Tahun lalu pemerintah Australia terima student visa itu 300.000. Jadi tahun ini itu untuk student visa itu ke Australia akan sangat sulit. Apalagi yang namakan dengan FET. FET itu adanya misalnya trade untuk misalnya yang jurusan cookery, jurusan diploma bisnis itu akan sulitnya luar biasa. Dulu orang apply student visa dari onshore, dari student visa, apply student visa lagi itu boleh. Sekarang sangat sulit ya. Kemudian dulu ada orang yang apply 485 akan apply visa setelah student visa lulus, kemudian dia dapat apply temporary resident itu umurnya sampai dengan 51. Sekarang diturunin menjadi umur 35. Jadi semakin hari semakin sulit. Nah, kebanyakan orang apply melalui jalur namanya general skill migration. Jadi setelah sekolah mereka punya pengalaman kerja, baru dari sekolah itu dengan skill yang ada mereka apply melalui namanya skill mereka, namanya GSM, General Skill Migration. Saudara sekalian, karena kuota dikurangin 50%, akibatnya sangat kompetitif. Ya, jadi passing mark untuk bisa lulus General Skill Migration itu adalah 65 poin. Tapi lihat 18 ini semua poinnya super luar biasa. Ya, accountant 95 poin, ya, actuary 85 poin, ya, agriculture dan administration manager 90. Pokoknya ini angkanya luar biasa terkecuali trades. Trades itu tukang. Misalnya seperti ini, bricklayer dapat 65 poin, boleh. Tapi kebanyakan misalnya accountant, marketing atau yang itu poinnya super tinggi. Even cook juga, chef juga 85 poin. Ya, 85 poin. Jadi akan semakin hari akan semakin sulit, ya, semakin sulit. Contohnya kenapa kalau misalnya dapat 95 poin itu anak-anak bapak-bapak ibu sekalian yang apply yang punya anak sekolah di Australia itu mereka harus dapat ambil ujian IELTS. IELTS-nya tingginya luar biasa. Atau kemudian kemungkinan besar mereka juga akan ambil lagi sekolah master. Banyak orang ambil master early childhood atau master teaching atau yang lainnya. Ya, jadi akan super sulit dan biayanya makin hari makin besar. Ya, saudara sekalian, saya dulu education agent juga, Sun Education kalau tahu. Dulu 5 tahun yang lalu bayar uang sekolah di Australia cuma 30.000. Do you know how much now sekarang? 50.000 setahun. Ya, saya misalnya sekarang Caroline, misalnya tadi ada Fernan, ada Reni dan beberapa orang dulu lulusan Australia seperti begituan, ya seperti begitu. Dulu bayar sekolah mungkin 20.000 atau 25.000, sekarang 50.000. Ya, ini cerita pada waktu dulu kenapa saya punya PR. Saya dulu sekolah di Amerika, begitu lulus kan gaya sekolah di Amerika. Tapi begitu punya anak 1, 2, 3 nggak ada masalah apa-apa. Begitu anak udah high school baru inget, anak gua mau sekolah di mana? Papahnya gaya sekolah di Amerika. Anak gua harus sekolah di tempat yang lebih bagus lah. Ya kebetulan saya sekolah di Amerika, sekolahnya jelek, mahal, dan sekarang sudah nggak ada. Jadi anak saya harus sekolah bagus, sekolahnya bayarnya murah, dan sekolahnya harus world ranking lah. Ya, akibatnya apa? Pada waktu dulu tahun 96 saya punya PR dan anak saya sekarang semua lulusan Australia dan semua bayar uang sekolahnya sangat murah. Ya, jadi kalau bapak-bapak, ibu-ibu semua di sini yang dulu pernah punya PR, sekarang anaknya udah hilang PR-nya, kemudian sekarang anaknya mau sekolah ke luar negeri, biayanya itu super expensive sekarang. Oke, super expensive.
Ya, jadi kalau nggak di reinstate PR-nya, anak Bapak Ibu sekalian akan bayar sekolah akan mahal. Oke. Kedua, ini saya mau kasih tahu isu-isu lagi dulu ya. Saya banyak sekali menghandle business skill visa. Ya, business skill visa. Orang-orang yang punya usaha di Indonesia, yang punya usaha di Indonesia, mereka dilihat dari akses di bisnis di Indonesia, kemudian di Australia apply PR, dan di Australia wajib bisnis. Nah, sedangkan karena kuota dikurangin, yang business skill itu namanya the business innovation and investment business visa is closed permanently. Jadi business skill orang yang di Indonesia yang punya bisnis untuk apply PR sekarang tidak bisa. Ya, bahkan ada kalau yang sekarang misalnya orang yang apply 188 business skill atau apply 132 business skill, subclass 132 business skill, itu bahkan dia si pemerintah Australia bisa minta untuk di refund. Dulu mana ada istilah apply PR bisa di refund, tidak pernah ada. Sekarang bisa di refund. Kenapa? Artinya apa? Artinya bakalan take very long to process. Very long to process. Jadi itulah situasi sekarang. Kalaupun misalnya sudah ada pada waktu terakhir yang business innovation stream visa itu bisa untuk bayar uang, untuk bayar ke government aja. Kalau misalnya dengan papa main applicant, istrinya, kemudian anaknya 18 tahun, 2 orang, itu bisa bayar government fee-nya aja udah 30.000. 30,000. Ya. Jadi it's going to be super apa namanya difficult sekarang. Ya, nggak pernah terjadi sekarang my apply PR itu semakin sulit. Ya, nggak pernah terjadi sesulit sekarang lah. Karena apa? Dikurangin migration intinya. Karena apa? Katanya adalah karena housing crisis di Australia. Ya, I don't know whether right or not, tapi sekarang sebetulnya kalau saya lihat, saya tinggal di Melbourne, saya nggak kelihatan seperti begitu. I don't know, it's okay. Nah, sekarang Bapak-Bapak Ibu sekalian, saya akan cerita tentang migration, bagaimana mereinstate PR, mereinstate PR-nya ya. Nah, saya mau sharing sedikit. Ini ada orang yang sudah ini Semua ngomong harus sekolah. semua ngomong harus sekolah lagi, harus sekolah lagi. Udah sekolah pun belum tentu garanti kamu bisa dapetin PR kan? Iya, belum dapat garansi karena kan susah ya sekarang kalau PR tuh IELTS-nya harus tinggi. Jurusan Terus tertentu. dengan umur saya ya hopeless juga sih, kan umurnya udah lewat dari 35 tahun. Akhirnya Kogun percaya diri banget bahwa kalau kasus saya bisa dibantu lah oleh GN Associates gitu. Ya udah, akhirnya saya juga nggak pikir panjang, langsung oke juga dalam berapa hari itu dengar cerita Kogun, oke, orangnya bisa dipercaya gitu dari omongannya, nggak main-main punya kan gitu, trustworthy gitu. Terus akhirnya dalam 2 hari ternyata di granted. Saya sampai kaget juga tuh, sampai nggak percaya banget, kayak mujizat banget itu. Keajaiban banget dari Tuhan gitu buat saya. Itu satu ya. Itu udah berapa tahun lalu. Terus yang kedua adalah yang ini. Kali ini kita akan bercerita tentang klien saya namanya Linda Sadli yang sudah hilang PR-nya more than 30 years ya, more than 30 years. First of all, saya mau bilang terima kasih banyak. PR saya udah balik dan ini yang saya harapin lebih dari 30 tahun. Sebulan setengah Saya kaget banget. Itu sampai saya jerit itu. Itu benar-benar itu saya ingat banget 2 hari sebelum Christmas. Jadi itu hadiah Tuhan buat saya. Kali ini kita akan bercerita itu sedikit tentang beberapa, dan saya sebenarnya masih banyak lagi ceritanya itu ya. Nah, saya akan cerita tentang lebih detail tentang reinstate. Oke, ya. Reinstate itu kalau ngomongin orang yang sudah punya PR dan pernah punya PR dan kemudian dia pernah perpanjang, semuanya akan punya namanya subclassnya 155.
Pasti semua pernah 155 pasti ya. Kemungkinan besar 155. Kemungkinan besar dulu itu akan dapatin PR 5 tahun. Dulu ya. Dulu dapat 5 tahun ya. Untuk bisa perpanjang another dari 5 years to another 5 years ya. Cuman it's only one requirement. Oke, sekali lagi. From this 5 years and then you want to extend another 5 years, is only one requirement, that is you have to have a total stay 2 years in the out of 5 years. So jadi kalau dalam 5 tahun terakhir itu tinggalnya 2 tahun bolak-balik sampai dengan pada waktu mau apply, if you stay ditarik 5 tahun pada waktu apply perpanjangan ditarik 5 tahun, apakah did you stay 2 years out of 5 years? Kalau yes, maka mereka akan dapat 5 years. Ya, it is super easy. Okay, it is super easy. If you stay 2 years, it's very easy to get another 5 years. Even you can get the PR back in 5 minutes. Ya, in 5 minutes. Okay. However, ya, saudara sekalian, dari klien-klien saya yang udah ratusan klien saya itu, mungkin 75, mungkin 75 to 80% they got a PR, but they don't stay in Australia. Yeah, they don't stay in Australia. Yeah, most of them, for 75 to 80% seperti begitu. Atau kemungkinan besar apa? Anaknya tinggal di Australia, papa mamanya tidak tinggal di Australia. Okay, that's always the problem. Nah, pertanyaannya kenapa dulu hilang? Karena I don't meet the residential requirement. Ya, banyak dari Caroline tadi siapa, terus ada beberapa orang tadi karena nggak tinggal jadi hilang PR-nya, automatically hilang. Oke. Nah, kenapa? Nah, pertanyaannya kalau tadi sekali lagi, kalau if you stay 2 years out of 5 years, maka you will get another 5 years here. Oke, pertanyaannya, what the question is, what about if I stay less than 2 years out of 5 years? Ya, maka kalau less than 2 years or 5 years, you will entitled to get a 1-year visa extension. Oke, jadi kalau stay less than 2 years, pasti garanti you will get extension for 1 year. Oke, ya, jangan tanya saya, Gun, gua nggak tinggal 2 tahun, bagaimana supaya dapat 5 tahun? Tidak bisa. As simple, this is a law. Ya, law itu nggak bisa diakalin. Tapi kalau policy bisa kita debat. Oke, nah pertanyaannya what is the condition kalau misalnya misalnya saya tinggal cuma 1 bulan dalam 5 tahun, bisa dapat setahun nggak? Bisa. Statusnya bagaimana? Harus mempunyai kondisi. Kalau if you stay less than 2 years atau 5 years, maka harus punya namanya personal ties. Ya, personal ties itu misalnya punya anak sekolah di Australia, punya rumah di Australia, punya kegiatan-kegiatan apa di Australia, seperti begitu. Personal ties. Ya, kedua adalah business ties. Punya bisnis di Australia, investment di Australia, that is business ties. Ya, cultural ties, punya hubungan dengan cultural dengan di Australia, misalnya punya hubungan dengan gereja atau dengan organisasi apa-apa, sana boleh. Yang ketiga, 4 adalah employment ties. Punya job offer dari perusahaan tersebut. Nah, itu bisa. Kalau ada salah 1, 2, 3, 4 ini, maka bisa untuk dapatkan 1-year extension. Oke, kalau satu personal you don't have any personal ties, no business ties, no cultural ties, no employment ties, maka you will lose your PR. Seperti bapak ibu sekarang semuanya seperti begitu. Oke, ya. Nah, kebanyakan orang nggak tahu apa personal ties-nya, apa business ties-nya, apa cultural ties-nya, apa employment ties-nya. Oke,
Dan yang paling penting adalah assessor untuk reinstatement visa. Assessor itu punya namanya discretionary power. Satu power dari government, dari assessor itu menyatakan bahwa, hey, this case is strong case, this case is very bad case, very low, very poor case. Yeah, they have the authority, they have a power to say this is a good case, this is a poor case. Ya, jadi kita itu sebagai migration agent dan kita harus buat namanya legal letters to the government. Ya, bagaimana bahwa ini itu menjadi case-nya jadi bagus, jadi kuat, strong case. Ya, makanya saya selalu kalau orang itu selalu cari apa personal ties-nya, apa business ties-nya, apa cultural ties-nya, apa employment ties-nya. Minimum ada 2 ties yang bisa kuatkan supaya saya bisa buatkan namanya legal letters kepada government untuk defend the case to the government. Ya, ingat, kalau berbicara reinstatement itu harus kita present the case very well. Makanya nanti setelah ini kalau mau di-assess harus satu persatu kita buat Zoom meeting dengan saya. Supaya apa? Supaya nanti kita tahu strateginya apa. Karena masing-masing orang punya strateginya lain-lain. Ada yang punya anak di Australia, ada yang nggak punya anak-anak tapi punya bisnis di Australia, ada yang punya properti di Australia, ada yang nggak punya properti di Australia, ada yang punya teman di Australia, atau bagaimana. Ya, maka kalau enggak semuanya itu bisa PR-nya bisa hilang. Nah, kalau PR-nya hilang bagaimana? Ya, tergantung ada beberapa hal yang lain. Ya, kalau PR-nya less than 10 years, hilangnya udah PR-nya udah less than 10 years. Harus punya tadi personal ties, punya business ties, punya cultural ties, punya employee ties to Australia. Ya, nah yang paling sulit saya kasih tahu, paling sulit itu orang nggak ngerti yang mana ini, yang mana yang kuat, yang bagaimana present the case to the government. Ya, dan kita ini kalau kita sudah biasa sekali ya kita tahu. Ya, dan kadang-kadang ditanya punya ini nggak, punya itu nggak ada, semua itu ngomong nggak ada. Tapi begitu kita interview ditanya lagi, semua juga ada semuanya. Ya, karena apa? Karena nggak tahu bagaimana apa namanya melihat situasinya. Seperti tadi yang si Jesse yang tadi pertama kali ya, dia apa tuh namanya udah ke Australia, turis visa, dan udah mau nekat aja dia mau gelap di Australia, padahal dulu pernah PR, ya nanya ke migration agent suruh sekolah lagi, suruh apa lagi, suruh bisnis, IELTS-nya tinggi, duitnya mahal lagi, sekolah bayar segala macam. Jadi akhirnya nanya ke lawyer, nanya ke apa, semuanya nggak bisa. Ya kenapa? Kenapa nggak bisa? Karena sebetulnya masalahnya apa? Masalahnya apa? Karena si migration agent atau lawyer-nya tidak bisa bertanya lebih dalam lagi, tidak bisa menggali lebih dalam lagi. Ya, setelah saya tanya segala macam, saya bilang tidak perlu sekolah lagi, saya bisa hidupkan lagi PR kamu. Oke, ya. Nah, jadi itu. Dan kalau less than 10 tahun bisa apply-nya onshore atau offshore. Ya, dan harus pernah punya Australian PR dan not absent more than total period dari 5 tahun. Ya, dari 10 tahun dari 5 tahun. Ya, dan juga oke, seperti itu. Kemudian kalau orang yang sudah lebih dari 10 tahun, harus punya personal business ties and cultural ties, employment ties to Australia, dan harus apply-nya onshore. Ya, jadi bapak-bapak, ibu-ibu semuanya di sini yang pernah punya PR mau dihidupin PR-nya harus apply-nya di Australia. Jadi apply-nya pada waktu apply turis visa dulu, udah itu sampai di Australia kita apply-kan di Australia. Ya, untuk bisa collect dokumen untuk apply PR untuk bisa reinstate itu bisa 3 bulan, 2 bulan sampai 3 bulan seperti begitu ya. Dan juga kalau udah lebih dari 10 tahun itu harus punya namanya compelling reason. This is very important. Compelling reason. Satu reason kenapa applicant ini sudah selama 10 tahun, lebih dari 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun, 30 tahun, dia itu nggak pernah ke Australia lagi. What is definition of compelling reason? Compelling reason is something that is beyond your control.
Ya, contohnya apa? Beyond your control itu contohnya apa? Contohnya misalnya ada orang yang sakit, papa mama sakit atau adik sakit atau anak sakit, saudara sakit. Nah, dari istri sakit, dari istrinya sakit atau mertua sakit, adik mertua sakit. Nah, itu semuanya harus kita compile. Kadang-kadang saya selalu berbicara sama klien, ada yang sakit nggak? Nggak ada. Ngomongnya cepat sekali ngomong nggak ada. Ya, semua sehat-sehat. Tapi begitu tanya lagi, oh iya, si itu pernah sakit. Jadi harus dibuat seperti begitu. Ya, jadi kita harus tanya terus bedakan sampai seperti begitu. Dan kalau more than 10 years tidak boleh absen for more than 5 years continuously. Ya. Kemudian saudara lagi ada itu requirement-nya. Ada satu hal yang paling penting. Tadi siapa ya saya ngomong yang sejak kecil saya pernah punya PR ya, tadi siapa? Reni kalau nggak salah ya. Nah, Ya, itu satu saya ya. tinggal dari Reni Jatmiko ya. Oke. Dari ya kecil. saya. Pasti kamu nggak tahu bagaimana dapat PR-nya kan? Pasti dari papa mama kan? Nah, Iya, dari waktu dulu my parents ya. ya. Nah, satu hal by law, satu hal yang benar-benar orang yang dulu pernah punya PR dan tidak bisa di reinstate adalah kalau dulu pernah punya PR tapi di cancel. Ya, di cancel. Ya. Misalnya, ini karena saya mau kasih tahu saya karena dari dulu. Dulu pernah punya apply business skills visa subclass 127. Ya, mungkin udah pada nggak tahu kali ya. Orang tua pernah punya PR subclass 127. Dalam subclass 127 itu dulu dalam subclass 127 itu dulu pernah harus wajib bisnis di Australia, kemudian harus apa tuh namanya itu bisnis di Australia, ya harus bisnis di Australia. Kalau tidak bisnis di Australia, maka PR-nya akan di cancel, ya akan di cancel, ya akan di cancel, ya. Nah saya cerita dulu, ya. Jadi kalau dulu namanya subclass 127. Dulu pada masa 27 dapat PR dapat 5 tahun. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, and 5. Pada waktu minimum 3 tahun, selama 3 tahun, tahun 2 tahun ini sampai sini wajib bisnis. Kalau pada waktu di sini atau di sini ya, kalau tidak no business, maka akibatnya PR-nya di cancel. Ya, di cancel. Ya, kalau PR-nya di cancel, maka tidak bisa reinstate. Ya. Kemungkinan besar juga orang papa mamahnya seperti tadi Reni, harus tanya papa pernah di reinstate tidak? Ya, kalau misalnya nggak tahu pernah PR atau bagaimana, pertanyaannya jadi kalaupun misalnya orang pada waktu ini PR kemudian anaknya sekolah di Australia, pada waktu di cancel anaknya menjadi student visa lagi. Ya. Jadi kalau PR di cancel tidak bisa reinstate 100%. Oke? Ya, alright ya. Terus satu hal yang penting lagi dalam reinstate itu, saya seperti tadi dibicarakan bahwa apa tuh namanya itu kalau reinstate itu tidak perlu, no medical required. Ya, no medical check-up required. And then no police clearance required. Itu artinya apa? Saudara sekalian, saya pernah punya klien, ya, satu keluarga, ya, ada 3 keluarga, ada 3 keluarga, ya, 1, 2 semua saya hidupin PR-nya. Yang ketiga, ternyata kenapa saya bilang kenapa yang ketiga nggak di reinstate? Saya bilang, kok Gunadi,
dia itu sakit, ya, has been paralyzed for 4 years, diranjang terus, 4 years, ya, 4 years diranjang terus, dan dia ke Australia itu dipakai apa namanya, pakai kursi roda dan benar-benar paralyzed, ya, sampai di Australia, dan kita tahu bahwa dia ada di Australia. Saya bilang, saya mau bantu dia. You know what? Yeah, it's been 4 years in bed. Now he got the PR. Yeah, he got the PR. And then dia dapat Medicare. Ya, government paid for his apa namanya, his hospital and everything. Dan juga dia itu dapat NDIS budget, government funding untuk dia. Berapa? Sekitar $500 to $700,000. Ya. Nah, terus hal yang lain lagi, saya mau kasih tahu case-nya lagi ya. Kalau ada orang yang pernah punya PR dan dia sakit jantung kah, sakit apa, ke China, ke Amerika, ke Singapura mahal, segala macam mahal, ya, daripada bayar mahal-mahal begitu, mendingan PR-nya dihidupin, PR-nya di reinstate, kemudian dia ke Australia dan dia medical check up-nya tidak usah bayar. Operasi apapun tidak usah bayar. Oke? Ya, alright. Ya. Kemudian yang berikutnya, kalau terjadi misalnya ada orang yang punya bermasalah di Indonesia, ya, itu bisa lari kok, istilahnya bisa ada bermasalah apapun di Indonesia, bisa pergi ke Australia. Ya, understand me? Dan itu satunya. Oke, alright. Nah, saya lanjut. Ada beberapa case yang saya temuin, ya. Misalnya ada satu orang yang pernah punya PR, suaminya misalnya. Kemudian ini istrinya, dua-duanya pernah PR. Tapi bagaimana dengan anaknya? Anaknya tidak PR. Ya, kebanyakan papa mamanya bisnismen di Indonesia. Dia tidak mau tinggal di Australia. Ya, karena punya bisnis di Indonesia. Jadi dia bagaimana? Dia mau anak-anaknya saja yang yang harus dapetin PR. Bagaimana supaya dia dapat PR? Kan this is the issue kan? Semua seperti begitu kan? Jadi bagaimana caranya? Adalah satu caranya, ya. Jadi parentnya, ya, ini A, ini B. Jadi A and B-nya di reinstate. Katakanlah ini udah reinstate. Udah dapat PR back, udah kembali, dapat PR lagi. Baru pada saat ini dia apply untuk child. Jadi ada 2 step seperti begitu. Jadi apply untuk anaknya child seperti begitu. Ya, jadi akibatnya apa? Kalau papa mama sudah PR, maka anaknya nanti apply child visa untuk supaya anaknya bisa dapat PR lagi kembali. Nah, pada waktu child visa anaknya dapat PR, nah saya selalu ya. Pada waktu papa mamanya dapat PR ini, dapat PR dapatnya 1 year. Seperti tadi saya ngomongkan kan ya. Saya ngomongkan bahwa ini dapat 1 year. Tapi anaknya dapat PR, anaknya tiga-tiganya akan dapat PR selama 5 tahun. 1, 2, 3, 4, and 5 years. Understand? Ya. Jadi anaknya akan dapat 5 years visa. Ya, 5 years visa. Sedangkan orang itu dapat 1 year. Yang paling penting kebanyakan orang Indonesia itu, yang paling penting anak gua ada dapat PR lah. Ya, nanti papahnya, katakanlah papahnya hilang lagi pun nggak masalah. Yang paling penting anak gua ada PR. Ya, kalau anaknya udah PR, papanya hilang lagi, bisa sponsorin papanya atau hidupin PR-nya lagi. Oke? This is one case. Kebanyakan seperti begini. Kebanyakan yang kedua bagaimana? Begini. Adalah
ini former PR, entah suami, entah suaminya atau bukan satu orang nih, ya ini married, partnernya belum pernah PR, karena pada waktu PR itu pada waktu PR udah PR, hilang PR-nya itu dia baru married. Jadi istrinya nggak pernah PR. Punya anak otomatis anak juga nggak PR. Strateginya bagaimana? Satu, reinstate dulu PR-nya. Kedua, apply partner visa. Pada waktu apply partner visa, maka istrinya, maka si istri plus anak-anak akan dapat 5 years visa. 1, 2, 3, 4, and 5. Ya, 5 years visa semuanya. Jelas ya? Jelas ya? Ini kebanyakan seperti begini. Dan juga akan terjadi juga kalau misalnya seperti begitu, ya. Dan sekali lagi saya kasih tahu, untuk bisa di reinstate ini masing-masing orang akan caranya berbeda. Tidak bisa, Gun, dokumennya apa saja sih yang diperlukan? Tidak bisa seperti begitu. Nanti harus satu persatu kita interview. Ya. Satu, sekali kesimpulannya, apply permanent, reinstate permanent resident itu akan much faster. Ya. Saya tidak berani ngomong dalam waktu 1 hari bisa hidup kembali, tidak. Ya, kalau saya ngomong antara 2 to 3 months. The fastest saya itu 1 hari orang pernah hidup lagi PR-nya. Ya, hidup 1 hari. The longest kurang lebih 1 month. Tapi peraturan pemerintah antara 1 month to 3 month. 1 to 3 month. 2 to 3 month. Ya, saya nggak pernah sampai 3 bulan, tapi saya selalu ngomong 2 to 3 months. Begitu dapat PR, entah nanti apply partner visa atau child visa untuk anak-anaknya. Ya, atau lagi kalau papahnya belum dapat PR, dulu belum pernah punya PR papahnya, kalau anaknya ada 50% udah PR, papahnya bisa disponsorin lagi sama anaknya. It's very various of condition. Kita bisa bicara dalam hal ini. Oke, ya. Presentasi saya nggak lama, ya. Hanya seperti begitu saja. Any questions dari bapak-bapak ibu semuanya sini ada? Ada yang bertanya? Any question, Philip? Oh, satu hal lagi. Ya, seperti Pak Philip, Pak Karyadi, dia senior. Ya. Kalau apply PR, kalau usianya sudah lanjut, sudah senior, over 60, over 70, over 80 years old. Kalau pernah punya PR, tidak ada age requirement. Okay? So, Philip, if you are, for example, 75 or 80 years old, it's okay, we can reinstate you. We can reinstate your PR. Okay? Ya. Kalau seperti ada anaknya papahnya sudah pernah, udah ini case, papahnya udah pernah punya PR, mamanya udah PR, anaknya sekolah di Australia, udahlah gua misalnya anak saya nggak mau urus PR, saya nggak mau hidupin, suruh anaknya sendiri aja. Itu anaknya sendiri apply GSM itu sangat sulit. Ya, sangat super sulit. Itu harus IELTS bisa sampai 8. Itu nggak gampang. It's not easy. Not even Australian can get IELTS of 8 on each band. Atau PTE 79 on each band. It's not easy. Daripada kadang-kadang ada anaknya papa mama kirim anak sekolah ke luar negeri. Oke, ke Australia. Anaknya sekolah di Australia. Udah gitu papanya expect anaknya bisa bantuin bisnis orang tua. Ternyata anaknya nggak mau. Anaknya pengen tinggal di Australia. Sekolahnya pada waktu ambil jurusan marketing.
Marketing tidak bisa apply PR. Marketing tidak bisa apply PR. Akibatnya apa? Orang ini harus ambil dari marketing, dia harus ambil master of teaching misalnya. Master of teaching. Ini biaya lagi berapa? Belum tentu biasa dapat PR lagi. Jadi caranya bagaimana? Solusinya bagaimana untuk tiga-tiganya? Tiga-tiganya ini. Papanya di reinstate, anak-anaknya apply child visa. Kalau anak-anaknya apply child visa, anaknya mau jurusan pijit, jurusan apapun boleh. Ya. Biaya sekolah akan jauh lebih murah. Ya. Apply student visa. Sekarang kalau udah di Australia, apply student visa akan jauh lebih sulit. Do you know? Even Monash University, Melbourne University, UNSW, ya semuanya itu dibatasin untuk terima foreigner. Kalau mau lebih, dia harus bangun student accommodation sendiri. Ya, college yang abal-abal yang dulu ngomong ada kurang abal-abal, sekarang tutup, sebentar lagi tutup. Nggak bisa dapat student visa lagi. Ya, oke, alright, ya. Jadi saudara sekalian, ya, apply. Kalau pernah punya PR, apply. Ini saya kasih tahu. Ini adalah sebenarnya reinstate itu loophole. Nggak semua orang tahu bahwa ini bisa kita reinstate your PR. Nggak semua migration agent ngerti bagaimana reinstate. Ini cuma ada satu kata saja. Ya, jadi kalau kita sebagai registered migration agent itu kita harus benar-benar baca law-nya very detail. Ya, saya nanti kalau buat legal letters kepada government bisa 7, 8 sampai 10 halaman untuk Bapak Ibu sekalian. Ya, oke, alright. Saya any questions dari Bapak Ibu? Kalau saudara sekalian, kalau nanti yes, Aryani silakan. Ya, saya mau nanya kalau udah di reinstate-nya berhasil, itu harus langsung masuknya segera atau gimana dan harus stay berapa lama gitu? Sekali lagi pertanyaannya gimana? Setelah Jadi kalau reinstate-nya berhasil, ya itu harus segera masuk langsung dan stay berapa lama? Oke. Pada waktu setelah kamu reinstate, setelah reinstate ada PR dapatnya 1 year kan? Dapat 1 year. Oke? Ya. Dapat 1 year. Kemudian ya datang dalam setahun ini harus datang. Harus sering datang. Ya. Kalau nggak datang bagaimana? Nah, pertanyaannya begitu kan? Kalau nggak datang bagaimana? Nah, itu biasanya ini complicated lagi cerita lagi. Nih, thank you for asking question Aryani. Jadi, biasanya papa mama dari instit. Ya, papa mama dapat setahun atau salah satu orang, misalnya papanya reinstit, dapat 1 tahun, 1 year. Sedangkan mamahnya plus anak-anaknya tidak dapat PR, belum punya PR kan? Pada waktu begitu granted, dia ini harus apply partner visa. Partner visa. Dan saya teruskan, kalau partner visa ini bisa prosesnya 1,5 tahun. Ya, 1,5 tahun. Dan pada waktu grantednya partner visa itu, ya, maka si papahnya ini harus masih PR. Oke, sedangkan papahnya ini masih belum mau pindah di Australia. Ya, belum tidak masalah. Nanti kita akalin lagi bagaimana caranya. Nanti kita interview satu persatu. Kita masing-masing strateginya bagaimana. Saudara sekalian, saya kasih tahu, orang yang pernah PR, gue hidupin lagi, saya hidupin lagi, tidak ada sampai dengan sekarang tidak ada orang yang benar-benar pindah ke Australia. Terkecuali anaknya tinggal di Australia. Oke, nanti kita discuss strateginya bagaimana untuk extend another 1 year, karena yang paling penting adalah setahun pertama harus di-extend. Setelah berikutnya itu nggak masalah karena istrinya akan dapat PR. Istrinya akan dapat PR 5 tahun. Oke, ya, don't worry. Oke, Hansen,
Silakan. Ya, Pak, thank you. Oke, ini saya fall under kategori yang terakhir ya Pak ya. Jadi saya pernah punya PR, kemudian istri dan anak nggak pernah punya PR. Oke. Kalau misalkan itu kan berarti misalkan mau kerjakan berarti kan pertama reinstate PR saya berarti gitu ya Pak ya. Kemudian seperti yang Bapak barusan bilang sekitar 1,5 tahun itu baru bisa kemudian setelah saya reinstated baru ajak anak Bawa dan istri. istri Ini nih. itu 1,5 tahun kurang lebih prosesnya gitu ya. Iya. Nah, seperti tadi saya ngomong, Hans, ya, Han, yang ngomong pada waktu istri grant 1,5 tahun kan ini kan, sedangkan lu punya PR kan di sini udah habis, harus perpanjang lagi kan? Ya. Perpanjang lagi kan? Ini perpanjang ini very crucial, Kalau misalnya tidak perpanjang, kalau misalnya hilang lagi, maka PR-nya istri pun tidak bisa di-granted. Ya. Betul ya? Nanti kita akan bicara bagaimana strateginya ini. Okay. Bagaimana untuk perpanjang tahun ini. Kemudian misalkan sudah dapat gitu ya, semua sudah dapat, anak sudah dapat PR juga, terus kemudian kan? anak Katakan kuliah sini di kan? Lu tahun dia dapat 5 tahun. Anak istri itu langsung dapat 5 tahun. Ya, of course. Sementara yang pertama reinstated itu 1 tahun. Oke. Berarti kalau misalkan udah nih dapat semua gitu ya Pak ya. Kemudian yang reinstated pertama itu misalkan saya for whatever reason saya diudahin PR-nya. Nah, yang 5 tahun pun juga ikutan hilang gitu Pak. Tidak. Oh, yang 5 tahun malah stay, istri dan anak itu malah dapat. Iya. Kalau nih ya, saya kasih tahu lagi. Kalau udah berhasil yang pertama kali, yang berikutnya karena istri sama anak-anak sudah punya PR akan jauh lebih mudah. Oke, tapi the first biasanya berarti first extension itu yang anak-anak belum pada dapat berarti ya. Yes. Ini nih, posisi ini paling krusial. Oke, pertanyaan follow up ya Pak ya. Would it help kalau misalkan ada satu anak yang kuliah di sana saat itu? Yeah, we have a lot of apa namanya case. Hans, breaking up. Ya, halo. Breaking up, sorry. Iya Pak, sorry. Breaking up, sorry tadi. Sorry, my internet lost. Gimana? Oke, follow up question-nya Pak. Misalkan pada saat extension pertama, the crucial one itu sudah ada satu anak yang kuliah di sana, itu apakah membantu atau nggak? Under student visa, of course gitu. Iya. Nggak efek berarti ya Pak ya? Itu tidak. Itu ya. Oke. Harus punya PR yang udah punya PR yang baru itu. Nanti di sini banyak hal nanti kita diskuskan masing-masing strategi masing lain. Ya, ada kemungkinan saya request untuk punya bisnis, punya investment atau apa segala macam. Oke. Dan masing-masing lain. Dan kalaupun saya request untuk bisnis, there is no obligation how big is the business. Kalau dulu kita harus kalau misalnya bisnis itu harus ada required turnover berapa, sahamnya harus berapa, ini nggak ada. Oke, when you say business itu business and or investment atau misalkan seperti memiliki properti atau harus like a business gitu yang ada business. Oke. Nah, nanti masing-masing orang nanti bicara sama saya, udah pasti pertanyaan berikutnya udah tahu gue. Gue bisnis apa? Ya, I can talk hours and hours talking about business. Ya. Oke, nanti kita ketemu lagi Hans. Kita akan zoom lagi. Oke Pak, thank you Pak. Oke. Any more questions? Kalau anak saya ada di Australia, Pak Karyadi misalnya, anaknya ada di Australia, ada berapa anaknya Pak Karyadi? Suaranya di mute, jangan di mute.
di bawah yang ada ada mic-nya dinyalain lagi. Atau yang lain lagi sementara nunggu Pak Karyadi, ada yang lain bertanya lagi? Philip, any questions from you? Ya, Caroline. Iya, kok mau nanya, jadi misalnya kan nanti udah di readmission kan dapetnya setahun. Dalam setahun itu kita ada minimal berapa lama nggak harus stay di Australia gitu? No. No. Jadi No. kan tadi Koko bilang kan ya mesti Harus. bolak-balik, cuman tidak ada kayak minimal requirement-nya 3 or 4 months harus stay di Australia gitu No. kok. Nah, No ya. makanya Caroline harus tetap ada apa yang dinamakan dengan personal ties, business ties, cultural ties, atau employment ties. Itu yang kita mainkan. Oke. Ya. There's no, Berarti nanti saya kasih tahu, Caroline, dari klien saya semuanya yang gue hidupin tuh sampai sekarang tidak mungkin hampir nggak ada orang yang benar-benar tinggal di Australia, kecuali anak-anaknya. Ya. Tapi nggak apa-apa. Kalau misalnya ada yang mau benar tinggal di Australia, is okay. Gitu. Berarti setelah setahun nanti baru di-apply ulang lagi gitu, ya kok? Ya. Setelah apply ulang lagi, apakah bisa dapat 5 tahun lagi? Apa tetap kayak setahun terus? Tadi udah bicara sama dari awal. Untuk perpanjangan 5 tahun, just simply we ask you. Dia tarik 5 tahun ke belakang. Udah PR selama PR. Did you stay 2 years atau 5 years and then you hold PR? Jadi pas pertama kali aku apply visa kan kalau nggak salah tuh 2003 sampai 2006 ya kayaknya waktu itu aku udah stay lebih dari hampir 5 tahun sih di Australia kok. Terus udah gitu aku udah nge-apply ulang lagi pas balik Indonesia. Cuma pas lagi apply balik ulang itu aku sama sekali nggak masuk ke Australia. Soalnya waktu itu nikah, punya anak apa segala macam. Jadi kan repot tuh urusannya gitu. Jadi kamu itu fall into this seperti begini nih. Ya, kamu pernah punya PR, kemudian hilang, kamu pernah jadi former PR, sekarang kamu udah married sama suami kamu nggak pernah punya PR, sekarang udah punya anak. Dulu sekolah di Australia kamu kan? Iya. Nah, kamu sekolah di Australia bayar berapa sekolah? Sekarang ya, tadi kamu bilang 50.000 setahun. Dulu waktu dulu berapa? Oh dulu cuma 15.000 pas lagi tahun. Anak kamu ada berapa, Caroline? 3? Dua. Nih, Caroline sekolah di Australia, anak lu mau sekolah di mana? Ya justru kan kemarin sempat mikir juga emang mau sekolahin di Australia, terus dari segi kesehatan juga kan semuanya di sini nggak terjamin kok. 100%. Jadi kalau kamu nggak reinstate, bayar aja yang mahal. Jangan lah kok. Main-main, makin lama makin mahal. Iya kok. Ya, jadi stepnya 2, PR reinstate, apply partner visa untuk suami kamu sama itu dan anak-anak. Berarti dalam kategori saya ini tetap setahun ya kok kan? Maksudnya saya pertama kali di sana kan udah hampir lebih dari 2 tahun. Cuman yang pas lagi apply keduanya saya nggak pergi sama sekali gitu kok. Ya, tetap kamu akan dapat 1 tahun. Tapi suami kamu sama anak-anak kamu dapat 5 tahun. Oke, siap kok. Pak Gun nanya lagi Pak. Iya Pak Karyadi. Oke. Hansen Pak, sorry Pak sebentar. Tadi kan di salah satu slide itu ada kondisi di mana not absent from Australia for a continuous period of more than 5 years gitu ya Pak ya. Itu untuk yang more than 10 years. Ya, banyak dari kita kan yang udah granted sama expirednya kan lebih dari 10 tahun yang lalu Pak. Dan selama itu mungkin ke Australia 2 atau 3 kali, tapi terakhir misalkan sebelum COVID gitu Pak, COVID aja kan udah 2 tahun 3 tahun. Iya udah lebih dari 5 tahun lah gitu misalkan. Itu masalah berarti Pak? Nggak apa-apa. Itu ada satu loophole lagi. Kita kalau lu kalau continuously more than 5 years itu bisa diganti kalau lu punya namanya compelling reason. Oke. Ya, compelling reason itu nanti harus tahu bagaimana membuatnya. Orang seperti tadi si Jesse yang tadi yang saya kasih tahu itu. Jesse itu dia orang nggak bisa buat dia bilang lu nggak punya your story is not compelling enough, kata lawyernya. Kenapa? Karena si lawyernya nggak bisa bertanya lebih dalam. Oke. Sama saya ditanya lebih dalam lagi. Oh, I know.
angle mana saya akan majunya. Oke? Don't worry. Ya. Terus ini cuman pertanyaan aja Pak, karena dengar-dengar cerita dari teman. Apakah benar karena banyaknya PR yang apply PR belakangan ini sehingga facility kayak Medicare gitu nggak langsung aktif within the first year sejak jadi PR gitu? Just a question sih Pak. Itu strategi aja bagaimana. Nanti saya ceritain. Ya. Oke. No problem. Thank you Pak. Thank you. Ya, no problem. Ya, cara mengisi formnya aja yang salah. Oke. Thank you Pak. Any questions? Any question? Pak Karyadi? Pak Gun. Ya. Mau nanya, kalau kan sekarang anak saya udah di sana ya, udah PR. Ada berapa anaknya Pak? 1. Cuma dia 1 udah doang? married sih, udah married. Anaknya cuma 1? Iya, yang kedua anak saya 3 di situ, 2 di PR Indo. ada berapa? Kenapa? Yang punya PR ada berapa orang? 1 orang aja. Oke. Oke, dia dari 2008 ya. Oke. Nah, saya pernah punya PR di tahun 2000, 2004 atau 2005 hilang lah. Suami istri ya, sama istri saya. Nah, over 60 bisa apply atau nanti kalau udah dapat itu? Saya bilang tadi Pak Philip aja misalnya 75 years old is okay. There is no age requirement. Oke. Ya. Oke. Ya, kalau apply PR, no age requirement, no medical check up required. I see. Ya. Ini saya mau kasih tahu. Kalau orang yang sudah punya PR, saya ulangi lagi ceritanya ya. Orang yang sudah punya PR, terus dia sakit, dia ke Singapura. By the way, saya kemarin ketemu sama teman saya satu, biaya sakit, biaya berobat ke Singapura sama ke Australia itu si Australia jauh lebih murah dan jauh lebih bagus. Ya, ke Singapura bayar ke Cungko atau ke Amerika, daripada bayar begitu mendingan PR-nya dihidupin. Udah dihidupin, apply Medicare, kemudian gratis nggak usah bayar. Atau apply private insurance. Ya. Oke. Oke. No worry Pak Karyadi. Ya. Oke. Okay. Philip, any questions? Just one thing. If the whole family is already there except one person, except me, is it easier? Okay, but are you a former permanent resident? Former, yes. I had my PR. Yeah, you're good. Yeah, but yes. All my children are in Australia except me. It's much easier. Easier, is it? Easier, much easier. Meaning that you have a very strong ties with Australia. Yeah. Yeah. There's two strategy for you to apply. One is reinstate your PR. Second is the last remaining family. But forget about the last remaining family. Okay. Reinstate easier. Much easier. Much easier. Okay, any questions? Any more questions? Biasanya kalau ada yang bertanya itu pertanyaannya lebih seru dibandingkan saya cerita. Oke. Pak, mau tanya. Ya, Fernand. Kalau gimana caranya kita ngecek PR kita itu di cancel atau enggak? Benar. Satu, ya, saudara sekalian, kalau saya pernah punya PR 20 tahun atau 30 tahun, Philip, you already got a PR, maybe 30 years, but I forgot. I don't have any proof. Right? First of all, I forgot. I don't have any proof. How to get it? We can get the document from the government. Okay, Fernand? In order for us to check your status, or dulu papa kamu pernah saya mau nanya lagi, Fernand, can you unmute please? Iya, Pak. Iya, Pak. Okay. Kamu dapat PR dari papa mama? Enggak, Pak. Dari apa? Saya apply sendiri. Dari sekolah? Skill migration.
Oke, pasti tidak akan pernah di cancel. Karena yang di cancel itu khusus bagi mereka yang apply 127 business skill visa. Oke. Jadi the second 5 years-nya kan saya nggak di sana. Nah, habis itu kan saya nggak urus. Jadi saya nggak tahu nih dia cancel atau cuma bukan cancel, itu lapse. Oh, lapse. Oke, Pak. Oke, Pak. Sudah menjawab, Pak. Thank you. Any questions? Pak Gun, sorry, tanya lagi. Kalau dalam umpama udah dapet instant visanya, PR-nya dalam setahun itu, apa saya harus usaha di sana? Kalau Pak Karyadi rencananya mau tinggal di Australia atau tidak? 50-50. 50-50 nggak usah. Nggak usah. Nanti kita discuss lah. Ya, kalau ada usaha yang bisa cuankan, kenapa tidak? Nggak usah gede-gede. Ya, kita kan kalau nggak atau misalnya Pak Karyadi aktif di gereja misalnya. Oh, itu juga ties, namanya cultural ties. Nah, terikat sebagai ketua apa, menjadi organisasi di gereja, itu juga termasuk ties. Bolak-balik, it's okay. Nah, saudara sekalian, satu lagi, ya, semakin usia makin tua, nanti apply turis visa pun sulit. Sekarang saya kasih tahu, sekarang turis visa pun banyak yang ditolak. Ya, karena apa? Karena kuotanya itu tadi dari 500.000 jadi 260 itu termasuk turis visa loh. Termasuk turis visa loh. Ya, turis visa banyak ditolak tuh seperti begitu. Ya. Saya ada orang yang pernah turis visa 3 kali, 5 kali pernah di-ban turis visanya. Minta bantuan saya dihidupin. Karena apa? Anaknya mau graduate udah 5 tahun nggak pernah ke Australia. Saya urus, berhasil. Walaupun saya bilang no guarantee, tapi karena apa? Karena pemerintah punya namanya discretionary power, satu power yang ngomong, dia kalau lagi happy, oke. Kalau lagi bete kan dia bisa unreasonable decision. Tapi penting, makanya ada namanya legal letters dari saya yang tulis. Itu very important. Ya, karena kalau ada legal letters itu dia harus baca. Dari baca itu dia itu tidak bisa sembarangan menolak. Kalau dia nolak harus berdebat dulu sama saya. Oke. Thank you. Any question? Last question. Fernand, silakan. Sorry, tanya lagi, Pak. Jadi waktu saya apply skill migration, itu saya sama dulu calon istri, Pak. Jadi dua-duanya sendiri-sendiri apply-nya. Skill migration-nya sendiri-sendiri. Dua-duanya granted, habis itu saya baru menikah. Nah, sekarang pertanyaannya untuk mereinstate-nya itu harus sendiri-sendiri. Kenapa? Bentar. Kamu menikah sama yang tadi atau sama yang lain? Orang yang sama, Pak. Orang yang sama. Ya nggak jelas lah. Ya udah. Berarti kamu dua-duanya PR. Iya. Reinstate-nya sendiri-sendiri atau apply-nya sendiri atau sebagai couple, Pak? Reinstate itu tidak ada secondary application. Masing-masing. Tapi we can apply under group. Ya. Oke. Jadi biayanya. Tambah masalah satu lagi, Pak. Keduanya. Anak saya lahir di sana, Pak. Terus berarti lebih gampang nggak? Apa saya kalau apply akan dapat yang setahun atau bisa lebih dari itu, Pak? Saya kasih tahu. Ya, nih sekali lagi ulangin. Kalau mau dapat 5 tahun, you have to stay 2 years, full stop. Oke. First 5 years-nya sih udah qualify, Pak. Second 5 years-nya ya nggak qualify. Berarti dianggap nggak qualify, Pak? Nggak. Fernand, get wrong. 5 tahun, you have to stay 2 years itu at the time of application perpanjangan. Misalnya 2026, lu perpanjangan dari 2026 kurangi 5 dari 2021 sampai 2026. Did you stay 2 years or 5 years and then you hold permanent resident 2 years? No, you can dapat 1 year, simple.
Oke, Pak. Ya, thank you. Oke. Saya udah capek nih ngomong terus. Any questions? Gun, ada pertanyaan, Gun? Gunawan, ada pertanyaan? Oke. Alright. Kalau tidak ada, saya cukupkan di sini. Thank you for listening apa namanya the seminar kali ini. Ya, mudah-mudahan berguna. Nanti Miss Hattie, saya kenalin Miss Hattie itu kerja sama saya itu sudah lebih dari 20 tahun. Ya. Jadi case yang dia pegang itu udah banyaknya luar biasa. Ya, dia very well experienced. Ya. Oke, nanti kalau misalnya mau langkah selanjutnya adalah make appointment with me one by one. Oke. Kalau ada satu keluarga yang kokoknya, adiknya dulu pernah PR atau papanya PR, semuanya barengin. Ya, karena kalau barengin itu strateginya akan kolektif strateginya. Kalau masing-masing nanti akan more difficult. Ya, kalau barengan akan much simpler dan is cheaper. Oke. Alright ya. Thank you. Thanks. Thank you. Thank you, Gunadi. Thank you. Thank you, Pak Gunas. Thank you, Pak Gun. Nanti kalau tahun selanjutnya adalah nanti Miss Hattie akan WhatsApp semuanya untuk apakah ada keperluan untuk kita arrange untuk Zoom meeting lagi sama saya masing-masing. Oke ya. Oke, Pak. Thank you banget ya. infonya. Thank you. Bye. Ya, Bye. terima kasih Pak Gun. Ya, bye, Pak Gun. Bye.